Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil Huda taat hebat juara. Anak-anakku semuanya kelas 6 Indonesia, 6 Cirebon dan 6 Jawa Barat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan ya untuk kita semuanya. Hari ini dilanjutkan di tema yang ketujuh, yaitu tema kepemimpinan di mata pelajaran IPS. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN lagi ya. Semoga tidak bosan ya. Ya, salah satu organisasi di kawasan Asia Tenggara yaitu ada ASEAN. Kita lanjutkan. Nah, apa tujuan kita hari ini? Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah siswa bisa menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik. Ya, jadi hari ini kita fokus ke ekonomi dan politik. Nah, lanjut lagi kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali ya bahwa ASEAN itu adalah atau Perbara itu organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Ini anggotai atau anggotanya itu sebanyak 10 negara ya. Jadi walaupun Timor Leste menjadi negara Asia Tenggara, tapi negara ini belum tergabung menjadi ASEAN ya. Jadi 10 negara itu termasuk nanti ada 5 pendirinya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selanjutnya disusul oleh negara Brunei Darussalam, kemudian disusul kembali oleh Vietnam, kemudian bersama-sama Laos dan Myanmar, dan terakhir yang masuk adalah negara Kamboja gitu ya. Lanjut lagi, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ini adalah fokus dalam 2 hal, yaitu komoditas utama yaitu pangan dan energi, dan yang kedua adalah industri dan perdagangan. Nah, yang pertama adalah kerjasama di bidang komoditas utama. Kerjasama di bidang komoditas utama terutama pangan dan energi. Kerjasama pangan dilakukan melalui pertukaran informasi dan pengalaman dalam penelitian pertanian, kemudian penerapan varietas bibit unggul ya. Yang kita tahu semua bahwa negara di ASEAN ini terletak dalam wilayah geografis dengan karakteristik serupa sehingga menghasilkan produk pangan yang sama ya, betul ya. Nah, yaitu padi. Nah, tujuan kerjasama ini di bidang komoditas utama ini adalah meningkatkan sistem kontrol pangan sehingga produk pertanian ASEAN memenuhi standar yang diakui dan memiliki daya saing internasional. Selanjutnya adalah di bidang industri dan perdagangan ya. Apa saja kerjasama ini? Melalui industri ini diwakili dengan penandatanganan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Tujuan AFTA itu adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN sehingga dapat meningkatkan pemberian modal dari luar negara anggota ASEAN. Nah, penerapan AFTA dilakukan dengan penurunan tarif bea ekspor dan impor antar negara ASEAN. Itu salah satunya ya. Selanjutnya adalah kerjasama di bidang industri dan perdagangan. Kerjasama ekonomi lainnya yaitu ada MEA atau AEC ya, ASEAN Economic Community atau yang biasa disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN, adalah bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN dengan kesepakatan melakukan perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan sehingga tidak ada hambatan tarif atau bea masuk maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN. MEA itu atau Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah perluasan dari konsep integrasi ekonomi yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian AFTA ya. Jadi sebelumnya itu ada AFTA, kemudian diperluas kembali dalam MEA ini. Kerjasama di bidang industri dan perdagangan yaitu ada proyek industri. Apa di sini? Ada pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, pabrik pupuk urea di Malaysia,
pabrik industri tembaga di Filipina, pabrik vaksin di Singapura, dan pabrik abu soda di negara Thailand. Itu ya, jadi proyek industri kerjasama ASEAN. Nah, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang memiliki peran penting dalam ASEAN. Di bidang ekonomi, Indonesia berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Kita bahas satu-satu. Produsen dan distributor nih bagaimana? Ya, Indonesia mengolah keragaman sumber daya alam yang kemudian mengekspornya ke negara lain di ASEAN. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan negara lain dan meningkatkan devisa negara. Nah, sebagai konsumen Indonesia, apa nih? Indonesia melakukan kegiatan impor barang dari negara ASEAN lainnya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang belum terpenuhi oleh produsen dalam negeri. Apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi? Nah, yang pertama, ikut serta dalam penerapan tarif khusus terhadap barang impor yang berasal dari negara ASEAN. Selanjutnya, membentuk kawasan pertumbuhan di ASEAN. Yang ketiga, mendorong produsen ikut serta dalam pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dunia. Nah, kemudian peran yang kelima adalah meningkatkan kualitas barang dan jasa yang akan diekspor ke negara lain di ASEAN. Itu ya, peranan Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang kerjasama di bidang politiknya nih. Setiap negara itu memiliki sistem politik yang berbeda. Perbedaan itu membuat negara yang satu dengan negara yang lain harus saling menghormati. Tujuan dari kerjasama ini adalah menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Salah satu yang dilakukan adalah dengan penandatanganan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dalam Deklarasi Kuala Lumpur 27 November 1971, yaitu ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yaitu ZOPFAN ya. Nah, inilah peran lainnya, yaitu membentuk komunitas keamanan ASEAN. Yang kedua, melakukan pertahanan secara militer dan non-militer untuk menghadapi kejahatan lintas negara. Yang ketiga, mengusulkan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN. Jadi nanti ada hak-hak pribadi yang dilindungi. Membantu proses perdamaian antar pemerintah Filipina dan etnis Moro ya. Jadi waktu itu memang di Filipina terjadi pertikaian antara pemerintah dengan etnis Moronya. Kemudian yang kelima adalah memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri anggota ASEAN di Bali tahun 2011. Itu ya peran Indonesia di bidang politik. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Setiap negara mempunyai kekayaan alam yang berbeda-beda, betul ya? Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan mereka atas suatu barang yang tidak dimiliki, maka mereka akan jual beli. Jual beli ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara pembeli dan penjual. Dengan transaksi jual beli, maka kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi. Itulah yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dengan 3M tadi ya. Apa itu 3M? Dengan menjaga jaraknya, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.